Teori asal-usul kehidupan. Asal-muasal kehidupan sukar diketahui secara pasti, bagaimana prosesnya sejak zaman dahulu. Beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Terdapat beberapa teori umum yang berbeda tentang asal mula kehidupan, di antaranya teori kosmozoa, teori abiogenesis, dan teori biogenesis. Teori kosmozoa. Teori ini menyebutkan bahwa kehidupan di bumi dibawa dari tempat lain dalam semesta. Teori ini memang di luar ruang lingkup penelitian ilmiah. Kehidupan awal di muka bumi ini diawali dari adanya meteorit yang jatuh ke bumi dengan membawa molekul organik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa beberapa meteorit memang mengandung molekul-molekul organik. Teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, tetapi begitulah pandangannya di masa lampau ini terjadi karena orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Seperti yang terlihat dari isi teorinya, penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang kemudian Antonie van Leeuwenhoek, seorang Belanda pada tahun 1677, ikut mendukungnya. Antonie memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam, lalu pada abad ke-19 teori ini disinggah. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Para ilmuwan yang mengemukakan teori ini Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan struktur. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan eksperimen mengenai biogenesis. Pada 4 buah toples, ia masukkan potongan daging, kemudian 2 toples ditutup rapat dengan dilapisi lilin. Setelah beberapa hari, di toples yang terbuka, dagingnya membusuk dan terdapat larva. Sedangkan pada toples yang tertutup, dagingnya tidak membusuk dan tidak terdapat lalat. Redi pun menyimpulkan bahwa larva berasal dari telur lalat, bukan dari daging. Teori-teori evolusi. Pengertian evolusi. Evolusi adalah proses sebuah makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Teori-teori menurut para ahli yaitu 1. Teori evolusi organik, yaitu organisme-organisme yang hidup kemudian berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. 2. Teori superior, yaitu spesies-spesies tipe baru terbentuk setelah ada bencana. Superior meyakini bahwa ada kehidupan yang telah mengalami kepunahan. 3. Teori Charles Seylig, adanya evolusi geologi. Dalam teori ini, organisme-organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies-spesies lain yang hidup di masa geologi sebelumnya. 3. Teori Thomas Robert Malthus, tidak ada keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. 4. Teori Buffon, yaitu hewan-hewan bersifat plastis. Setiap hewan berada pada jalur tipe hewan tertentu. Jalur tersebut merupakan hasil perbuatan di nenek moyang yang keadaannya lebih sederhana. 5. Teori Wallace. Pada tahun 1859, Owen R. Wallace memberi sebuah karangan ilmiah terhadap Darwin karena pemiliknya sama dengan Darwin yang menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Teori Weismann. Pada tahun 1834 sampai 1912, evolusi terjadi
karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetik dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Teori Lamarck, yaitu ahli evolusi dan studi perbandingan, Lamarck berpendapat bahwa perubahan yang terjadi pada organ hewan disebabkan karena beradaptasi dengan perubahan alam. Seperti jerapah yang sekarang berleher panjang berasal dari jerapah berleher pendek karena beradaptasi dengan makanan berupa daun-daun yang tinggi letaknya. Teori Darwin. Pada tanggal 24 November 1959, Charles Darwin menerbitkan buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Dalam buku tersebut, Darwin menyatakan bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami modifikasi. Faktor yang mempengaruhi evolusi ada 6. Yang pertama, perkawinan tak acak. Kenyataannya, secara alami, tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Perkawinan secara umum dipengaruhi oleh faktor pilihan. Yang kedua, migrasi. Ketika individu meninggalkan populasi atau emigrasi, maka ia akan membawa alel keluar, begitupun sebaliknya. 3. Hanyutan genetik. Ketika sebagian anggota populasi terpisah dari populasi besar atau kawin hanya dengan antar populasi mereka, maka frekuensi alel akan berubah. Yang keempat, seleksi alam adalah terjadi perubahan suatu lingkungan hidup. Perubahan inilah yang berpotensi mengakibatkan evolusi. Yang kelima, mutasi adalah suatu perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi ini bisa terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Yang terakhir, rekombinasi dan seleksi. Bagian paling penting dari mekanisme evolusi ini adalah adanya rekombinasi gen. Ini bisa terjadi melalui perkawinan. Reproduksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Bukti adanya evolusi. Yang pertama adalah fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang terperangkap di dalam permukaan bumi dalam waktu yang lama dan telah membatu. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil. Fosil jarang ditemukan dalam keadaan utuh karena pengaruh air, angin, dan bakteri pembusuk. Ada pula fosil yang ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Salah satunya adalah fosil kuda. Fosil kerangka kuda tersebut menunjukkan bahwa kuda pertama hanya berukuran sebesar kucing, kemudian berevolusi hingga menjadi kuda yang berukuran sekarang. Yang kedua yaitu homologi analogi. Jika struktur tubuh memiliki bentuk asal yang sama tetapi fungsinya berbeda, hal ini disebut dengan homolog. Contohnya adalah sayap kelelawar dengan sirip ikan paus. Sebaliknya, jika suatu makhluk hidup memiliki asal-usul yang berbeda tetapi organ-organnya memiliki fungsi yang sama, hal ini disebut dengan analog. Contohnya adalah sayap burung dengan sayap kupu-kupu. Yang ketiga adalah embrio perbandingan. Perkembangan tentang organisme dibahas dalam suatu ilmu yang disebut dengan embriologi. Contohnya adalah perkembangan ikan dari awal hingga dewasa. Saat berbentuk embrio, ikan memiliki bentuk yang mirip dengan embrio hewan lain. Namun setelah dewasa, bentuk ikan ternyata berbeda dengan hewan lainnya. Kesamaan embrio bisa dijadikan petunjuk adanya evolusi. Yang keempat adalah biokimia dan genetika. Bukti kuat adanya evolusi dapat ditunjukkan oleh genetika modern yang terjadi pada makhluk hidup. Kode genetik yang sama tersebut menjadi bukti bahwa semua makhluk hidup melakukan evolusi dari satu organisme menggunakan kode genetik yang sama. Biasanya, jika memiliki urutan asam amino yang sama, berarti organisme tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Begitupun sebaliknya, jika urutan asam aminonya berbeda, organisme tersebut memiliki kekerabatan yang jauh. Yang kelima adalah seleksi alam. Salah satu kasus yang tercatat sebagai seleksi alam sangat baik ialah evolusi sayap pada spesies ngengat betularia.
Sebelum terjadi revolusi industri di Inggris, jumlah ngengat betularia bersayap putih lebih banyak jumlahnya dibanding ngengat berwarna hitam. Akan tetapi, semenjak timbulnya populasi akibat revolusi industri, populasi ngengat bersayap putih semakin menurun. Hal ini disebabkan perubahan lingkungan atau habitat dari ngengat, yang mana ngengat bersayap putih lebih mencolok keberadaannya sehingga banyak dimangsa burung. Sedangkan ngengat bersayap hitam dapat berkamuflase dengan lingkungan berpolusi tersebut. Yang keenam yaitu perbandingan fisiologi. Meskipun morfologi dan jumlah sel setelah organisme dewasa berbeda-beda, tetapi bentuk dan susunan fisiologi di dalamnya mempunyai kemiripan. Contoh perbandingan fisiologi sebagai petunjuk evolusi adalah sintesis protein, sintesis ATP, respirasi, dan metabolisme. Yang ketujuh adalah variasi individu dari satu keturunan. Meskipun berada dalam garis keturunan yang sama, tidak ada dan tidak pernah ditemukan makhluk hidup yang sama persis. Perbedaan yang terjadi tersebut menimbulkan adanya variasi. Apabila suatu individu mengalami perubahan karena berada di tempat yang berbeda dari asalnya, maka individu tersebut akan mengalami perubahan yang mutlak. Saya akan menjelaskan tentang spesiesi. Apa itu spesiesi? Spesiesi adalah proses terbentuknya spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya dalam kerangka evolusi. Spesiesi juga dapat diartikan sebagai proses di mana satu spesies terbagi menjadi dua atau lebih spesies. Spesiesi atau terbentuknya spesies baru dapat terjadi apabila ada isolasi geografis dan perubahan genetika. Sekarang kita masuk ke mekanisme spesiesi. Mekanisme spesiesi terbagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme yang mencegah terjadinya hibrida. Penyebab tidak terjadinya hibrida ada dua. Yang pertama, tidak memungkinkannya terjadinya pembuahan karena sel sperma tidak dapat mencapai sel telur, contohnya tembakau. Yang kedua, embrio tidak dapat tumbuh, contohnya Rana pipiens. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu mekanisme yang mencegah adanya perkawinan. Faktor yang menyebabkan kegagalan reproduksi ada tiga. Yang pertama, pada spesies mengakibatkan dua spesies terpisah sehingga tidak dapat melakukan perkawinan. Yang kedua, mengalami iklim yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan perilaku. Sekarang kita masuk ke pengaruh utama spesiesi. Pengaruh utama spesiesi itu ada dua. Yang pertama, peran isolasi reproduksi. Yang kedua itu peran isolasi geografi. Di dalam peran isolasi reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu isolasi sebelum perkawinan dan isolasi setelah perkawinan. Isolasi sebelum perkawinan ada isolasi ekologi dan isolasi tingkah laku. Di dalam isolasi setelah perkawinan itu ada kematian zigot, perusakan hibrid, dan sterilitas hibrid. Yang kedua yaitu peran isolasi geografi. Sejalan dengan waktu, pemisahan geografi dari sistem populasi akan mengalami penyimpangan. Sebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua sistem populasi yang terpisah itu memiliki frekuensi gen permulaan yang berbeda. Jadi jika dua populasi memiliki potensi gen yang berbeda sejak awal pemisahannya, maka dapat dipastikan akan menempuh jalan yang berbeda. Yang kedua, mutasi secara random. Pemisahan dalam dua sistem populasi tersebut mungkin disebabkan adanya mutasi. Yang ketiga, pengaruh tekanan seleksi alam sekeliling setelah mereka menempati posisi pemisahan yang berbeda. Yang keempat, pergeseran susunan gen, generic drift. Ini berpeluang bagi terbentuknya koloni baru. Bentuk-bentuk spesiesi. Bentuk-bentuk spesiesi itu ada 4. Yang pertama spesiesi alopatrik, yang kedua spesiesi peripatrik, yang ketiga spesiesi parapatrik, yang keempat spesiesi simpatrik. Syarat terjadinya spesiesi itu ada 3. Yang pertama, adanya perubahan lingkungan. Yang kedua, adanya relung yang kosong. Yang ketiga, adanya keanekaragaman organisme.